Haleluya, haleluya, haleluya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali tentunya di channel saya. Dan bukan satu kebetulan kita bisa ketemu kembali. Dan kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta pelindungan dalam Tuhan. Saudara dan saya di sini, saya ingin memberikan satu sharing renungan firman di pagi hari. Tentunya sebelum kita melakukan aktivitas, dan renungan pagi ini tepat sekali pada saat kita doa pagi. Dan nanti tentunya hari Minggu sekitar jam 9, jam 10, saya bersama hamba Tuhan yang kemarin memberikan satu motivasi dan perbincangan yang memberikan kita spirit. Kita akan mengadakan live streaming dan recording. Saudara bisa menyaksikan channel yang saya tuliskan di deskripsi nanti. Dan pada hari ini, renungan pagi hari ini, saya tentunya mendapatkan satu rema yang dimana saya tadi doa tengah malam. Di sini Tuhan memberikan satu rema. Saya akan membacakan satu perikop di sini, doa pencitraan, dimana saya mendapatkan ayat Matius 6 ayat 5 sampai 15. Saya akan bacakan di Matius 6 ayat 5 tentunya. Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Kenapa saya memberikan satu perikop di sini, doa pencitraan? Ya, tentu saja berdoa itu baik. Sayangnya, berdoa merupakan salah satu tindakan yang paling banyak disalahgunakan orang, termasuk ketika orang memakai sebagai alat untuk membenarkan diri di depan halayak. Secara sosial, mereka membangun pencitraan melalui tindakan religius ini agar disangka sebagai orang saleh, sehingga perbuatan tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya, tak kala mereka berbuat jahat pun, citra dan status kesalehan itu diharapkan bakal menutupi kebusukan mereka. Nah, sekarang banyak sekali orang yang notabene-nya mereka berani mengatakan sumpah demi Tuhan atau apa segala macam, dan mereka pun berani katakanlah berdoa itu dengan satu maksud dan tujuan tertentu, ya kan? Misal kata kita ngomong aja hubungan take and give. Kalau Tuhan memberi, aku pasti akan memberi, ya kan? Kalau aku berdoa, Tuhan harus memberi, harus ini. Bukan seperti itu. Doa yang benar. Nanti saudara bisa ikuti terus. Saya lanjutkan. Tuhan Yesus menyinggung gejala serupa dalam khotbahnya di atas bukit. Golongan masyarakat yang disapa Farisi menerapkan praktik doa yang seperti itu. Tujuan dari ritual doa mereka adalah supaya dilihat orang. Mereka mau membangun kesan orang atas diri mereka sebagai sosok religius, taat beribadah, saleh bermoral. Setelah pencitraan itu berhasil, justru mereka tidak takut lagi melakukan apapun, sebab perbuatan mereka apapun akan dijustifikasi olehnya. Dari sinilah lahir ketidakselarasan antara kesan dan kenyataan kemunafikan. Manusia cenderung menutupi sesuatu yang buruk pada dirinya dalam batas tertentu wajar, siapa yang tidak? Tetapi menutupi kejahatan dengan membungkus pencitraan yang bersifat keagamaan adalah suatu bahaya yang serius. Kita akan dibuatnya terlena dan merasa aman ketika melakukan yang jahat karena mereka merasa terlindungi oleh kesalehan yang kita bangun di mata manusia. Ujungnya kita tidak merasa risih. Kita tidak merasa risih lagi oleh keburukan maupun kemunafikan kita sendiri. Bukankah itu berbahaya? Nah, saudara sekalian, terkadang orang-orang berdoa ya dengan cara mereka dan memberikan satu, wah gue ini bisa. Kebanyakan orang-orang terlalu banyak munafik, dan mereka terkadang
kesannya seperti mereka sudah agamis dan sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah top. Padahal di sini perlu adanya bimbingan pengarahan yang benar. Nah, di akhir zaman ini kebanyakan orang itu merasa dirinya lebih hebat dari seorang hamba Tuhan manapun. Dan kebanyakan doa mereka menuntut kepada Tuhan supaya Tuhan itu lakukan apa yang Dia kehendaki, orang-orang kehendaki. Tetapi sebetulnya bukan itu. Sebetulnya justru doa itu supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan dan mau taat kepada Tuhan apapun bentuknya. Dan doa yang benar sudah saya kemarin ada di channel saya, yaitu doa yang benar itu doa Bapa Kami, ya kan? Tidak ada lain, ya. Boleh kita meminta kepada Tuhan. Emang dalam firman-Nya dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi, ketuklah pintu maka engkau akan dibukakan, ya kan? Disitulah emang betul. Tetapi kalau kita menyalahgunakan itu salah. Kalau kita memaksakan kehendak kita, Tuhan ikuti, jawab doa saya, enggak bisa. Kadang ada orang mengatakan, kenapa ya saya sudah meminta berkali-kali saya berdoa, tetapi saya tidak mendapatkan jawaban yang dari Tuhan yang pasti. Nah, itulah doa yang dikatakan bukan saya salah, itu kurang benar, ya kan? Kita mementingkan diri kita sendiri, egoisme. Akan tetapi kalau kita berhikmat, kita rendah hati, kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan kita nggak usah meminta pun, Tuhan pasti akan memberikan dengan caranya, dengan waktu yang tepat. Terkadang kita terburu-buru ngambil, doa kita nggak dijawab, kita langsung beralih. Tiba-tiba besokannya seminggu 2 minggu ke depan doa kita dijawab. Nah, kita mengatakan, telat Tuhan. Enggak seperti itu. Tetapi kita harus benar-benar berhikmat dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa baca firman Tuhan. Kita harus yakin rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sekarang nggak lucu, banyak hamba Tuhan mengatakan benar, ya kan? Orang selalu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku tumpang tangan, Ferrari ini jadi milikku. Sekarang Tuhan itu bukannya bukannya tidak menjawab doa kita, tetapi Tuhan itu juga memikirkan. Sekarang kalau Tuhan mengabulkan doa kita, Ferrari jadi milik kita. Nah, pertama, kita sanggup bayar pajaknya enggak? Ya kan? Kita sanggup bayar asuransinya enggak? Atau segala macam, ya kan? Nah, Tuhan tahu kapasitas masing-masing diri kita sendiri. Jadi, kita berhikmat sekali lagi. Apa yang Tuhan kehendaki, kita lakukan dulu. Kita punya hak dan kewajiban. Sebelum kau menuntut hak, engkau lakukan kewajibanmu. Kewajiban Tuhan kita lakukan dulu. Apa yang mau Tuhan inginkan dari kita? Sekarang kalau misalnya kata Tuhan di hadapan kita, Tuhan bisa ngomong, kamu minta terus kepadaku, tetapi pernahkah engkau mendengar suaraku? Kalau begitu gimana? Apakah itu adil? Ya kan? Nah, renungan di sini, apa gunanya tampak benar di hadapan manusia jika kita tidak benar oleh Allah? Semua sia-sia, saudaraku. Nah, renungan pada hari ini, pagi hari ini, semoga memberikan satu inspirasi, motivasi untuk kita benar-benar renungkan hati kita. Sudah motivasinya benar belum doanya? Apakah ada yang salah ataukah ada yang keliru? Saudara bisa dengan rendah hati duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, minta ampun dan minta petunjuk apa yang sebenarnya Tuhan inginkan daripada aku harus gimana nih, ya kan? Jangan menuntut hak kita, jangan menuntut egois, aku dan aku, tetapi kita pikirkan apa maunya Tuhan. Firman Tuhan dikatakan apa? Jangan pikirkan perkara yang di bumi, tetapi mulai sekarang pikirkan perkara yang di atas.
Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang menonton channel hari ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau bukakan jalan untuk mereka Tuhan. Berdoa cara doa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami semua Tuhan. Mungkin cara kami berdoa yang salah, mungkin cara kami untuk baca firman atau yang lain ada kesalahan. Mohon ampun Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin Engkau benarkan, Engkau luruskan jalan kami, Engkau tuntun kami untuk seturut dengan gambar-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati semua usaha pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan. Baik kami seorang hamba Tuhan melakukan penginjilan, Engkau berkati dalam penginjilan kami, dan semoga sharing firman ini menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, jangan lupa nanti saksikan live streaming dan recording jam 9 atau jam 10 pagi bersama dengan pendeta senior yang kemarin hari Sabtu kami ada perbincangan, dan semoga semua sharing firman yang saya berikan lewat channel ini memberkati saudara semua. Jika ini memberkati saudara juga, silakan segera share kepada saudara-saudara Anda. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan tugas pendeta, tetapi tugas kita semua, dari jemaat biasa sampai yang STH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.